Insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam acara Icon. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana anak-anak Indonesia belajar? Saya berapa kali pernah mengadakan survei informal dan ternyata hasilnya menunjukkan hal yang cukup mengagetkan. Ternyata rata-rata anak Indonesia memahami yang namanya belajar itu adalah dengan cara mempelajari soal. Jadi mereka belajar tentang soal-soal yang kemungkinan akan keluar dalam ulangan, dalam ujian. Jadi mereka tidak lagi belajar ilmunya, tidak lagi belajar materinya, tetapi belajar soalnya. Di sini menunjukkan bahwa anak Indonesia memang yang dicari bukan ilmunya, tetapi skornya, tapi angkanya. Nah, apakah memang itu cara belajar yang benar? Tidak demikian menurut UNESCO. Ada sebuah kajian yang dibuat oleh UNESCO, eh, ilmuwannya namanya Jacques Delors, yang berhasil membuat kesimpulan bahwa 4 pilar pembelajaran di abad 21 itu adalah learning to know atau belajar mencari tahu, learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu, learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu, dan learning to live together, belajar hidup bersama. Harusnya inti pembelajaran ya 4 hal ini, bukan belajar soal. Jadi kita harus mengajarkan bagaimana caranya untuk mencari tahu. Tentunya di era saya, zaman belum digital dulu, cara mencari tahu beda dengan era sekarang yang bisa menggunakan mesin pencari, ya, menggunakan internet, bahkan menggunakan artificial intelligence atau AI. Itu untuk mencari tahu. Tapi mampu nggak kita mencari tahu? Nah, kemudian kita belajar untuk melakukan sesuatu. Zaman saya dulu harus ada seorang guru, seorang pelatih, ya, coach yang hadir untuk mengajar kita melakukan sesuatu. Misalnya kita mau belajar eh, memasak, kita mau belajar bermain gitar, kita mau belajar memanah misalnya, kita mau belajar bermain sepak bola. Tapi kalau sekarang sudah ada cara-cara baru. Di masa pandemi banyak orang belajar memasak, belajar eh, memperbaiki mobil, memperbaiki peralatan rumah melalui YouTube. Nah, inilah yang harusnya didorong bagaimana mereka belajar untuk mencari tahu, belajar juga melakukan sesuatu. Termasuk belajar untuk menjadi sesuatu. Mereka mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, mereka mau jadi dokter, mereka mau jadi pilot, mereka mau jadi tentara. Itu mereka harus tahu bagaimana langkah-langkah untuk menjadi profesi-profesi yang ada. Nah, itu bagian dari belajar. Dan tentunya yang terakhir adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Yang tentunya era saat ini dan era masa saya kecil dulu berbeda karena zaman dulu belum ada internet. Tidak ada orang yang bisa flexing di Instagram atau memamerkan kekayaannya, hartanya, atau koneksinya yang bisa jadi itu adalah tipuan. Nah, tapi kalau kita tidak paham bagaimana cara hidup bersama, kita bisa stres, kita bisa terbawa dengan mungkin juga bahkan bulian dari internet. Empat hal ini yang harusnya dunia pendidikan Indonesia, saya nggak hanya bicara di sekolah ya, tapi juga di rumah, juga di pergerakan pemuda ya, organisasi, mengajarkan empat hal ini saja.
yang kalau dipersingkat, ini bisa disebut mengajarkan caranya belajar. Jadi sebetulnya belajar itu bukan belajar sinus kosinus tangan, bukan kita belajar, menghafalkan, periodic table, kimia, tetapi mampu nggak kita belajar sinus kosinus tangan, belajar matematika, mampu nggak kita belajar kimia. Intinya adalah belajar caranya belajar. Jadi selama ini anak Indonesia sudah salah cara belajar karena justru mereka tidak fokus ke 4 hal ini, mereka justru fokusnya ke soal. Nah, kita bisa lihat beberapa tokoh berikut yang sudah berhasil mempelajari 4 hal ini dengan cara baru. Kita lihat ya, misalnya Vicky Naki, terkenal sebagai seorang YouTuber yang mampu berbahasa asing, tapi dia belajar hanya dari YouTube saja. Bandingkan dengan orang-orang yang harus les bahasa asing, yang harus kuliah bahasa asing, tapi nggak berhasil-berhasil juga. Tapi Vicky Naki bisa dengan mandiri menguasai bahasa asing dengan cara baru. Ini bagian dari learning to know-nya ada, learning to do-nya ada di situ, learning to be-nya karena beliau menjadi YouTuber, dia menjadi YouTuber, dan learning to live together-nya karena dia bisa hidup bersama bahkan dengan orang-orang asing, cewek-cewek dari Rusia, dari Thailand, dari Jepang, dan ini kita bisa lihat. Putra Aji Adari yang seorang anak SMP tadinya bisa menjadi hacker. Belajar hacking itu belajar secara mandiri. Jadi melalui internet, melalui YouTube, melalui website, dia akhirnya bisa menjadi hacker. Termasuk juga Kaharudin, Pak Kaharudin yang seorang tukang las, ternyata bisa merakit helikopter dan belajarnya hanya dari YouTube. Nah, disinilah insan pendidikan contoh bagaimana yang namanya belajar itu harusnya dilakukan. Jadi sekali lagi, belajar itu bukan untuk nilai, belajar bukan untuk skor. Jadi jangan lagi belajar soal, tapi fokus ke 4 hal, learning to know, belajar untuk mencari tahu, learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu, learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu, dan yang terakhir, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Inilah kunci 4 pilar pembelajaran di abad 21. Sampai jumpa.